Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustia Widiantari, NIM 19014141667, Prodi PGSD, mahasiswi semester 4 Universitas Cukro Aminoto Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika SD. Nah, baiklah, sekarang saya akan mensimulasikan RPP terpadu saya, mata pelajaran matematika. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Rai, Hadir, Bu. Rani, Hadir, Bu. ya, semuanya hadir ya. Ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Nah, sekarang semuanya siap untuk belajar? Ya. Siap ya? Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tadi kan sudah menyanyi ya. Sekarang semuanya siap untuk belajar ya? Siap. Oke, nah sebelum kita belajar, adapun materi hari ini yaitu kita akan bahas bangun ruang. Nah, sebelum itu, adapun tujuan kita untuk mempelajari bangun ruang itu yaitu agar anak-anak semua mengetahui apa itu bangun ruang, bagaimana sifat-sifat bangun ruang, kemudian anak-anak dapat membedakan bangun ruang, kemudian anak-anak mengetahui macam-macam bangun ruang, kemudian anak-anak juga dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok, serta anak-anak dapat menyebutkan dan menunjukkan contoh bangun ruang, kubus dan balok. Nah, ini ada jaring-jaring balok. Anak-anak sudah pernah lihat nggak? Sudah ya. Nah, hari ini kita akan membahas bangun ruang. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa itu bangun ruang? Sudah. Apa itu bangun ruang? Ada yang tahu? Nah, bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang memiliki pendek, ruang, dan isi, dan 3 komponen penyusun lainnya berupa titik sudut, sisi, dan tusuk. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifat bangun ruang. Ada yang tahu sifat-sifat bangun ruang? Sudah. Enggak. Nah, bangun ruang kan tadi sudah disebutkan sifat-sifatnya itu dia memiliki sisi permukaan, itu sisi permukaan bagian ini ya. Kemudian dia memiliki titik sudut, yaitu pertemuan antara tusuk dengan tusuk yang lainnya. Ini yang disebut dengan titik sudut. Kemudian ada namanya tusuk, yaitu pertemuan antara sisi dengan sisi yang lainnya. Bagian yang ini merupakan tusuk pada bangun ruang. Nah, sekarang kita bahas macam-macam bangun ruang. Nah, bangun ruang itu ada 2 macam. Yang pertama, bangun ruang bersisi datar dan bangun ruang bersisi lengkung.
Nah, bangun ruang yang bersisi datar itu contohnya kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian bangun ruang yang memiliki sisi lengkung yaitu kerucut, tabung, dan bola. Tahu ya? Tapi hari ini kita akan membahas bangun ruang bersisi datar yaitu bangun ruang kubus dan balok. Nah, yang pertama kita akan bahas bangun ruang kubus. Ada yang tahu kubus? Nah, kubus itu bentuknya bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana? Ya, dia memiliki sisi permukaan atau wajah. Nah, pada kubus memiliki 6 sisi yang ukuran dan modelnya itu sama. Ini modelnya persegi ya. Semua sisi ini modelnya persegi. Kalian bisa hitung sama ya. Ini ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kubus memiliki 6 sisi. Kemudian kubus itu memiliki 8 titik sudut. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut pada kubus ada berapa? 8. Oke. Nah, sekarang kubus itu juga memiliki 12 tusuk. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi kubus itu memiliki 12 tusuk. Nah, paham ya? Paham. Nah, sekarang kita akan bahas bangun ruang yang kedua yaitu balok. Sudah pernah lihat ya? Nah, balok ini sama dengan kubus. Yang membedakan itu pada kubus terdapat juga 6 sisi, tetapi kubus itu memiliki 4 sisi yang ukurannya sama dan 2 sisi yang ukurannya sama karena terdapat 2 model sisi pada balok, yaitu yang pertama berbentuk persegi panjang dan berbentuk persegi. Oke. Nah, jadi pada balok ini terdapat 4 sisi yang modelnya sama dan 2 sisi yang modelnya sama. Kemudian jadi balok ini memiliki 6 sisi, yaitu 4 sisi yang sama panjang dan 2 sisi yang sama panjang. Jadi berapa jumlah sisi pada balok? 6. Oke. Tetapi bila model ya. Nah, kemudian dia memiliki berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berapa titik sudut pada balok? 8. Bentar ya. Nah, kemudian rusuk pada balok ada berapa? Sama seperti kubus, tapi dia memiliki 4 panjang rusuk yang sama dan 2 panjang rusuk yang 4 panjang rusuk yang sama dan 8 panjang rusuk yang sama. Jadi bedanya ada 2 ya. Yang pertama karena dia berbentuk persegi panjang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi dia memiliki 4 rusuk yang sama panjang. Nah, rusuk yang kedua itu pada bagian ini yang berbentuk persegi. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi rusuk pada balok itu ada berapa? 12. Nah, 12. Tapi ada dua model. Pada persegi panjang dan pada persegi. Oke. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kubus dan balok. Sekarang contoh bangun ruang kubus dan balok. Ada yang tahu contoh benda yang bentuknya seperti apa? Kubus? Ada Apa? dadu, Lagi? akuarium persegi, Ya. Dan kubik. Oke. Jadi contoh bangun ruang yang memiliki bentuk seperti kubus yaitu dadu, akuarium persegi, dan kubik. Oke, ingat ya. Nah, sekarang contoh benda yang memiliki bentuk seperti balok. Ada yang tahu? Apa? Kulkas, lemari, dan akuarium persegi panjang. Oke. Jadi bedanya kalau kubus itu dia lebih dominan ke persegi, ya. Kalau balok itu cenderungnya dominan ke persegi panjang. Oke, bedanya di situ ya. Nah, sampai sini ada yang belum dipahami atau ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua ya? Ya. Oke, nah, jadi bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang memiliki volume, ruang, dan isi. Dan 3 komponen penyusunnya itu berupa titik sudut, sisi, dan susuk. Oke, ingat ya. Nah, kemudian sifat-sifat bangun ruang itu ada yang ingat? Apa? Dia memiliki sisi, titik sudut, dan susuk, serta dia memiliki volume. Maksudnya dia bisa menampung sesuatu di dalamnya karena berbentuk ruang di dalam bangun ruang. Paham ya? Nah, sekarang ada berapa sisi pada kubus? 6. Oke, ada 6 sisi. Kemudian ada berapa titik sudut pada kubus? 8. 8. Coba hitung. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ye, 8 ya. Ingat. Nah, sekarang ada berapa rusuk pada kubus? Berapa? Lupa? Salah. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuk pada kubus ada 12. Oke. Nah, kalau pada balok ada yang masih ingat? Berapa sisi pada balok? 6 ya. Ada 6 sisi, mempunyai 2 model, yaitu model persegi dan persegi panjang dan persegi. Oke. Kemudian ukurannya beda ya, ukuran persegi panjang ini dengan perseginya. Jadi dia memiliki 2 model ukuran dan ini panjang rusuk yang berbeda. Kemudian ada berapa titik sudut pada balok? 8. 8 ya, sama dengan kubus. Kemudian ada berapa rusuk pada balok? 6. Iyalah, 12. 12. Tapi dia panjang rusuknya beda ya, yaitu
Ada 4 rusuk yang memiliki panjang yang sama. Ini yang berbentuk persegi panjang ya. Kemudian ada 8 rusuk yang sama panjang, dia berbentuk persegi. Jadi 4 tambah 8 berapa? 12. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih tugas ya. Kalian menggambar jaring-jaring kubus dan balok. Menggambar jaring-jaring kubus dan balok. Kalian sudah lihat ya gambarnya? Jadi kalian bisa gambar ya. Dikerjakan sekarang. Nah, sudah menggambar ya. Sekarang ada tugas. Nah, kalian di sini mengisi. Ini nama bangun ruang itu kubus dan balok. Berapa sisi, berapa titik sudut, berapa tusuk. Ingat, masih ingat ya? Nah, kalian isi nih. Ini tugasnya sendiri-sendiri ya. Sekarang tugasnya dikumpul ya. Sekarang periksa. Nah, tugasnya sudah Ibu periksa ya. Ini ada yang sudah bisa menggambar dan ada yang masih kurang. Dan untuk lembar tugas yang tadi juga semuanya udah bisa ya. Nah, untuk yang sudah bisa dan gambarnya sudah kelihatan dan yang belum, tepuk tangan ya. Kita sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik. Oke, tidak apa-apa ya, nanti kita belajar lagi. Ibu ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Ini tugasnya berkelompok ya. Kalian berdua berkelompok ya, kerjanya di rumah. Ini tugasnya membuat jaring-jaring kubus. Satu kelompok, satu jaring-jaring kubus ya. Nanti kalian buat seperti ini. Bisa ya? Bisa. Oke. Ini tugasnya dikumpul pertemuan selanjutnya. Jadi kalian berdua berkelompok untuk mengerjakan tugas ini ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak duduk yang rapi dan tenang ya. Karena pelajaran kita hari ini akan berakhir. Nah, sebelumnya Ibu minta anak-anak semua kalau di rumah belajar lebih giat ya. Seperti tadi anak-anak coba menggambar jaring-jaring kubus agar gambarnya kelihatan ya. Dan baca-baca dan pelajari kembali materi yang sudah dipelajari tadi. Masih ingat ya? Nah, sebelum itu seperti biasa, marilah kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan ingat tugasnya ya.